Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan tentang data COVID-19 Kepulauan Riau pada tanggal 1 April hingga 16 Desember 2020 untuk memenuhi proyek akhir analisis runtun waktu yang beranggotakan Anissa Dewi, Erika Jayanti, Nabila Safa, dan Sela Zahra. Dari data yang kita punya, pertama-tama kita memanggil package TSA, forecast, dan T-series. Selanjutnya kita memanggil data kita dan memasukkannya ke dalam objek April. Berikut adalah data dari 6 kasus pertama dari semua kasus yang kita miliki dan beserta kesimpulannya. Berikut adalah plot runtun waktu dari data kasus COVID yang kita miliki setelah membuang data 2 minggu terakhir sebagai data testing untuk validasi model. Karena sebelumnya data kita tidak konstan dalam variansi, maka sekarang kita lakukan transformasi box jocks dan memperoleh lambda sebesar setengah. Berikut adalah data yang sudah kita transformasikan. Untuk mengatasi kestasioneran dalam min, maka kita lakukan uji KPSS. Untuk uji tren, karena p-value yang kita dapat adalah 0,01 dan itu lebih kecil dari alfa, maka data kita tolak H0 sehingga tren merupakan tren stokastik. Selanjutnya untuk uji tren stokastik, karena p-value kita lebih kecil dari alfa, maka data tolak H0, maka data kita tidak stasioner. Selanjutnya, karena data kita merupakan tren stokastik dan non-stasioner, maka kita lakukan differencing untuk mengatasi kestasioneran dalam min. Selanjutnya, kita akan mencari nilai ACF, PACF, dan EACF. Untuk ACF dan PACF, kita lihat berdasarkan yang melewati garis, di mana ACF terdapat 7, PACF terdapat 8, sehingga nilai ARMA menjadi 8,7. Dan untuk EACF, kita lihat berdasarkan bentuk sudut segitiga, sehingga mendapatkan nilai 6,4. Berdasarkan plot yang kita punya, kita lihat untuk tes leg 1 menyatakan AR1, dan untuk error leg 2 menyatakan MA2, sehingga didapatkan ARMA 1,2. Untuk estimasi parameter model sebagai proses ARMA dengan P sama dengan 1, Q sama dengan 2, dan D sama dengan 1, maka diperoleh ARIMA 112 sebagai berikut. Kita gunakan perintah auto ARIMA dari package Flores secara otomatis untuk menentukan order P, Q, dan D sekaligus memberikan estimasi parameter model sebagai berikut. Kita dapat plot residual ARIMA 112 sudah konstan terhadap min dan varians. Selanjutnya, kita akan melakukan cek normalitas dengan histogram dan QQ plot. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya, kita lakukan uji normalitas dengan Shapiro dan jar Kuebera. Dihasilkan p-value-nya kedua p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima sehingga residualnya normal. Selanjutnya, kita melakukan cek autokorelasi dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya, kita melakukan uji autokorelasi dengan LQ box yang menghasilkan p-value-nya 3,63 E-09 yang setara dengan 0,867363, maka p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05. Karena lebih besar, H0 diterima sehingga residualnya independen. Kemudian kita melakukan diagnosis dengan overfitting dengan cara menaikkan order AR sehingga menjadi A5212. Setelah adanya penaikan order, parameter tambahan pada AR2 signifikan dan parameter RA1, MA1, MA2 berubah drastis. Plot data sebenarnya dan hasil prediksi model ARIMA 112. Dari data sebelum yang kita dapat, kita transformasikan kembali ke data aktual sehingga diperoleh
plot sebagai berikut. Dari data plot berikut, data dengan garis berwarna hitam adalah data aktual, sedangkan data dengan garis berwarna merah adalah data prediksi. Sehingga dapat kita lihat bahwa data prediksi tidak jauh berbeda dengan data aktual. Kemudian, kita gunakan perintah forecast untuk meramalkan jumlah kasus COVID 14 hari ke depan. Diperoleh data sebagai berikut dan grafiknya. Selanjutnya, kita akan buat test dari data COVID untuk 14 hari terakhir yang kemudian akan kita lakukan peramalan 2 minggu ke depan dengan forecast. Setelah itu, kita akan menghitung keakuratan model dari data testing. Dan kita run plot dari data sebenarnya dari hasil peramalan. Gambar yang tertera adalah gambar berikut, di mana grafik dengan warna hitam adalah data aktual, sedangkan grafik dengan warna merah adalah data prediksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.